Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar adik-adik juga papi mami? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Natal tahun ini kita tidak bisa berlibur keluar kota adik-adik. Tahun ini kita taati aturan pemerintah. Kita rayakan Natal di rumah kita masing-masing ya. Tapi tetap bersyukur dan bersuka cita ya adik-adik. Meskipun tidak bisa berkumpul, kita masih bisa video call adik-adik.
Dan meskipun tidak bisa beribadah bersama-sama, gak apa-apa adik-adik. Yang penting kita masih bisa tetap beribadah meskipun online. Yang penting hati kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh iya, kami ucapkan selamat Natal ya Selamat buat Papi, Natal. Mami, dan adik-adik di rumah. Selamat Natal. Nah, damai sejahtera dan sukacita Natal kiranya memenuhi setiap kita supaya orang lain bisa merasakan kasih Kristus melalui hidup kita adik-adik. Iya Kak Farel, masih banyak saudara-saudara kita yang sulit untuk beribadah. Tidak bisa dengan bebas merayakan Natal seperti kita. Sebab itu kita harus tetap berdoa agar kasih Tuhan menjangkau mereka dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus terjadi juga di atas mereka ya Kak. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita nyanyi buat Tuhan? Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Ayo kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu bersama-sama dengan kakak-kakak. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Dia
punya Tuhan Allah yang begitu teramat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan menebus hidup kita loh adik-adik. Iya adik-adik, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan harta benda apapun, karena tidak sebanding dengan kasih Tuhan Yesus atas hidup kita. Betul sekali adik-adik, Tuhan hanya mau kita bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah Tuhan, dan lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Oke, gimana adik-adik kalau kita nyanyi lagi buat Tuhan? Masih bangkit berdiri kan adik-adik? Bersyukur ya adik-adik atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Betul sekali adik. Sebab itu layak kita persembahkan doa pujian penyembahan kita bagi Tuhan Yesus Sang Raja kita. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Ini saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kakak ajak adik-adik berikan sikap yang terbaik dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Di tengah dunia bersih
Nah adik-adik, ikutin kata-kata kakak ya. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. teramat baik, Teramat baik. kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau selamatkanku, Kau selamatkanku. tebus dosaku, Tebus dosaku. selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Haleluya, Haleluya. ku memujimu, Ku memujimu. ku menyembahmu, Ku menyembahmu. Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Taruh tangan kirimu di dada adik-adik dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bersama kakak mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Elisa di Ibadah Anak Online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, yuk kita doa dulu yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu, Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, pimpin kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat nggak tahun ini tahun apa? Ayo, kakaknya kemarin bilang apa? Ya benar, tahun ini adalah the year of integrity atau tahun integritas adik-adik. Nah, di Mazmur 24 ayat 3-5 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lalu di Mazmur 41 ayat 13-14, tetapi aku, engkau menolong aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Nah adik-adik, minggu ini kakak mau cerita tentang perumpamaan talenta.
bekerja keras, mengusahakan apa yang dipercaya. Ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tujuannya apa sih adik-adik kakak cerita tentang ini? Tujuannya supaya adik-adik tekun mengerjakan segala hal yang dipercayakan hingga mendapatkan hasilnya. Nah, jadi ceritanya itu adalah sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia panggil nih hamba-hambanya dan percayain hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, jadi adik-adik tuannya ini panggil nih hamba-hambanya. Nah, di sini ada 3 hamba-hambanya dan dikumpulkan untuk dia kasih hartanya nih adik-adik. Nah, salah satu hambanya itu dikasih 5 talenta, terus yang satunya lagi dikasih 2 talenta, dan yang satunya lagi dikasih 1 talenta. Ini tuh menurut kesanggupannya adik-adik. Lalu tuannya ini pergi ke luar negeri. Nah, setelah pergi, hamba yang terima 5 talenta itu langsung jalanin uangnya. Dia langsung pikirin, aduh aku bikin usaha apa ya biar dapat untung nih dari uang yang dikasih sama tuannya ini 5 talenta. Lalu dia kerjakan adik-adik 5 talenta ini, lalu membuahkan jadi berlaba 5 talenta lagi. Jadi 5 talenta ditambah 5 talenta jadi berapa? 10 talenta. Nah, hamba yang kedua yang terima 2 talenta, dia juga sama nih kayak si hamba 5 talenta ini. Dia langsung kerjain apa yang membuahkan hasil ya, apa yang bisa berkembang dari duit ini. Akhirnya dia kerjakan dan membuahkan hasil juga adik-adik, 2 talenta dan menghasilkan 2 talenta lagi. Jadi berapa? 4 talenta. Tapi beda nih sama hamba yang terima 1 talenta ini. Hamba yang terima 1 talenta ini langsung pergi, terus dia langsung gali lubang di dalam tanah, terus dia sembunyiin duit uang tuannya. Dia malas adik-adik, dia kayak ngapain juga dikerjain, aku cuma terima 1 talenta gitu. Nah, akhirnya udah lama nih dari hamba-hamba ini terima uang, akhirnya tuan hamba itu pulang adik-adik. Lalu dia kumpulin hamba-hambanya, terus dia adain perhitungan dengan mereka. Nah, hamba yang terima talenta itu datang, terus dia bawa laba 5 talenta, jadi 10 talenta kan adik-adik. Terus dia bilang, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya, wah baik banget perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah memberikan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terus hamba yang terima 2 talenta juga datang adik-adik. Terus dia bilang, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah, terus Tuannya ini bilang, wah baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Habis itu datang nih adik-adik hamba yang terima 1 talenta ini. Terus dia bilang, Tuan, aku tahu kalau Tuan tuh jahat. Tuan itu orang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Wah, jahat banget ya adik-adik ya. Nah, terus akhirnya tuannya ini bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya pada waktu aku kembali, aku terima dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Jadi adik-adik, hamba yang jahat ini, yang terima 1 talenta ini, disuruh diambil talentanya itu dan dikasih ke yang 10 talenta. Akhirnya tuannya ini bilang, hamba yang gak berguna itu campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Wah, sedih banget ya adik-adik, hamba yang ini dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, jadi adik-adik di 2 Timotius 2 ayat 3-7 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebab prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan
dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita harus belajar adik-adik. Kalau kita harus tekun mengerjakan segala hal yang dipercayakan sama kita. Sebesar kecilnya kita harus kerjakan adik-adik. Jangan sampai kita seperti hamba yang terima 1 talenta itu yang gak kerjain apa-apa. Tapi kita harus seperti hamba yang terima 5 dan 2 talenta, yang mengerjakan, yang melakukan yang terbaik gitu adik-adik. Jadi sampai kita dapetin hasilnya. Nah, jadi adik-adik, siapa nih yang mau tekun mengerjakan segala hal yang Tuhan percayakan sampai mendapatkan hasilnya? Ayo angkat tanganmu adik-adik, kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Kalau kami Tuhan harus setia dalam perkara kecil, kami harus setia Tuhan, harus tekun mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan ajar kami supaya kami boleh setia, supaya kami boleh tekun mengerjakan segala hal yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Ajar kami ya Roh Kudus, pimpin setiap hidup kami lebih lagi. Tuhan, pimpin kami dimanapun kami berada, jadikan kami Tuhan berkat-Mu, jadikan kami terang-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, God bless. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani dan kami semua yang beribadah dan sungguh-sungguh dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan pada setiap orang tua dan anak-anak hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu terjadi pemulihan antara papa, mama, dan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa, mama, dan semua dan keluarga. Berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami tinggal. Dikuduskanlah nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sepakat kami berdoa buat gereja, buat umat Tuhan
buat gembala sidang, gembala rayon, gembala cabang, gembala kul, dan seluruh pengerja di setiap bidang. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, beri kesehatan, kekuatan, daya tahan, keintiman, kepekaan akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati para pemimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dan hati bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus, tolong pemerintahan Indonesia, juga bangsa-bangsa. Berkati juga kami, umat pilihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan teman-teman kami anak-anak Starji. Semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka, beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star